Tahu nggak apa itu bersedekah seperti angin? Dan gimana caranya bersedekah seperti angin? Bismillah, break time. Oke, break time kali ini kita akan membahas tentang bersedekah seperti angin. Ada sebuah hadis dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Hadis ini mengatakan bahwa Rasul itu kebaikannya itu seperti angin, bahkan lebih dari angin ya, lebih cepat dari angin. Apalagi ketika di bulan Ramadan Rasul itu bersedekah ya, jauh lebih cepat daripada angin. Nah, hadisnya seperti itu. Apa maksud hadis ini ya, bahwa sedekah itu bisa lebih cepat ya, seperti angin, dan bagaimana cara melakukannya? Itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada break time kali ini ya. Pertama, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Rasul itu bersedekah lebih cepat dari angin. Nah, kita akan fokus pada dua substansi ini. Apa itu sedekah? Apa itu seperti angin? Pertama adalah sedekah. Sebenarnya apa itu sedekah? Mungkin yang ada di benak kita ya. Secara umum sedekah itu adalah mengeluarkan uang ya kan, dan memberikannya kepada orang lain. Nah, sedekah itu bukan seperti itu. Sedekah itu setiap kebaikan yang bisa diberikan. Nah, seperti itulah. Sedekah itu tidak selalu berhubungan dengan harta ya. Harta itu bagian dari sedekah. Tapi kalau yang berhubungan dengan harta, dengan kekayaan ya, dengan sesuatu yang berharga, itu nanti kaitannya dengan infak ya. Kalau sedekah itu lebih ke arah sesuatu yang memiliki manfaat. Jadi apapun yang sesuatu yang bermanfaat ya, yang bisa diberikan kepada diri sendiri ataupun orang lain, itu dinamakan sedekah. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah tentang pertanyaan, sebenarnya apa maksud angin ya di sini? Kok membawa angin itu lebih cepat dari angin? Seberapa cepat angin? Apakah manusia bisa mengalahkan angin? Ternyata tidak bisa ya. Bahkan ketika ada manusia berhadapan dengan anginnya itu cukup kencang, justru manusia yang akan terlontar oleh angin. Artinya manusia tidak mungkin dapat mengalahkan angin. Nah, maksud dari kata Rasul itu ketika bersedekah itu bisa mengalahkan angin ya, lebih dari angin. Maksudnya adalah angin itu bisa terjadi ketika ada syarat, dan angin tidak akan terjadi jika syaratnya tidak terpenuhi. Nah, dalam ilmu fisika itu angin itu terjadi karena ada perbedaan tekanan udara ya, rendah dan tinggi. Perbedaan inilah yang memicu timbulnya angin. Semakin berbeda tekanan udaranya, maka semakin kencang anginnya. Nah, seperti itu. Nah, yang sahabat maksud bahwa Rasul itu ketika bersedekah itu lebih cepat dari angin adalah ketika Rasul bersedekah itu tidak membutuhkan syarat. Jika angin membutuhkan syarat, yaitu tekanan udara, jika tidak syarat itu tidak terpenuhi, maka angin tidak akan berhembus. Nah, Rasul itu ketika bersedekah tidak membutuhkan syarat. Oh, orang ini miskin, orang ini kaya, diberikan kepada yang miskin, yang kaya tidak diberi. Rasul bersedekah tidak seperti itu. Mau kaya, mau miskin, ketika Rasul bersedekah dibagikan ke siapa saja. Nah, seperti itulah sedekah yang lebih cepat dari angin ya. Pertanyaan pertama terjawab ya, tentang apa itu bersedekah seperti angin. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan keduanya, bagaimana cara bersedekah seperti angin. Nah, kita tahu ya, Rasul derajatnya sudah tinggi. Itulah level sedekah yang paling tinggi ya, bersedekah seperti angin, lebih dari angin bahkan. Bagaimana Rasul itu prosesnya sampai mencapai derajat ke situ? Nah, ini yang harus kita cari tahu ya. Pertama, ini tingkatan yang paling tinggi ya. Tadi sudah dibahas. Rasul itu ketika bersedekah itu tidak pandang bulu, ini miskin ini kaya. Nah, orang umum biasanya ketika bersedekah pasti pandang bulu.
ketika ia ingin mengeluarkan infak ya, terutama infak gitu ya. Ketika ia ingin memberikan pada seorang, ia kan berpikir dulu, ini kira-kira orang kaya atau miskin, kayanya beneran apa bohongan, miskinnya beneran apa bohongan ya. Apa dia pura-pura miskin, oh jangan-jangan dia pura-pura minta-minta. Nah, pertanyaan seperti ini pasti muncul di setiap orang yang ingin berinfak ya, seperti itu. Rasul tidak sampai derajat tidak terlalu memikirkan hal seperti itu ya. Namun memang itu tingkatan tertinggi, yaitu buah. Nah, buah dari program bersedekah yang nantinya akan seperti itu. Nah, bagaimanakah programnya? Nah, pertama, jangan pernah bersedekah berlebih-lebihan, memaksakan diri. Rasul itu paling tidak suka jika ada sahabatnya itu melakukan ibadah yang berlebih-lebihan, memaksakan apapun itu ya. Kenapa? Karena ibadah itu nanti berhubungan dengan niat ya, berhubungan dengan hati. Jadi orang yang niatnya belum pas ya, seseorang ingin beribadah ke level yang tinggi, tapi niat dalam hatinya itu masih berada di posisi yang rendah. Rasul tidak suka seperti itu. Kenapa? Nanti timbulnya akan berakhir pada penyesalan, karena memang belum tingkatannya. Ia akan dikalahkan sendiri oleh ibadahnya ya. Jadi ketika ia bersedekah berlebihan, bukannya ia bahagia ya, senang dengan sedekah yang diberikannya, justru nanti ujung-ujungnya timbulnya adalah penyesalan. Kenapa sebanyak itu diberikan? Nah, seperti itulah sedekah yang berlebihan. Dan ini juga pernah terjadi, pernah sampai viral. Mungkin kita tahu kasus tentang seorang kiai bersedekah dengan begitu besarnya karena bujuk rayu seorang ustadz ya, yang terkenal dengan ustadz ahli sedekah ya. Ayo sedekah, nanti akan mendapatkan balasan 10 kali lipat ya, seperti itu. Akhirnya beliau bersedekah dan ternyata di akhirnya beliau menyesalnya seperti itu. Memang sedekah yang seperti itu tidak dianjurkan. Rasul pun tidak ingin umatnya bersedekah seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika kita ingin melatih sedekah, yang dibutuhkan adalah kontinuitas. Nah, inilah langkah awal ketika seseorang ingin berusaha mencapai level sedekah yang seperti angin ya. Fokus pada kontinuitas. Nah, bagaimana kontinuitas itu dapat terjadi? Yang pertama adalah bersedekahlah sesuai budget ya. Jika budgetnya kecil, sisihkanlah dengan uang yang kecil ya. Jadi harus diperhitungkan dahulu berapa budget yang bisa dikeluarkan. Lalu berikutnya adalah kuantitas. Nah, kuantitas ini lebih ke berapa kali seseorang mampu bersedekah ya. Tadi kontinuitas itu adalah kesinambungan ya, dalam melakukan amal sedekah. Entah itu bisa setiap hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, itu tergantung orangnya masing-masing. Yang pasti adalah ketika ia sudah memiliki komitmen ingin sedekah, anggaplah setiap hari bersedekah setiap hari. Nah, itu komitmen itu harus dijalankan. Nah, ketika komitmen itu dijalankan, maka ia mendapatkan yang namanya kontinuitas. Nah, kuantitas itu ketika seseorang dalam sehari ia ingin berapa kali bersedekah. Nah, inilah yang nantinya dipikirkan oleh pribadi masing-masing. Kuatnya berapa ya, yang tidak membebankan ia ya, tapi tidak juga membuatnya merasa terlalu ringan. Contoh dari pengalaman saya pribadi, saya melatih ya, ke kuantitas ini dengan cara setiap keluar dari masjid itu bersedekah. Saya menggunakan hawalan nominal yang paling kecil, yaitu Rp1.000. Yang penting adalah setiap keluar dari masjid sedekah ya. Setiap keluar dari masjid memasukkan uang ke dalam kotak amal. Nah, seperti itu cara melatih kuantitasnya. Dan setiap orang memiliki kesanggupan berbeda-beda ya. Mungkin bagi orang kaya bisa menggunakan nominal Rp5.000 ya.
paling kecil seperti itu. Namun bagi orang yang mungkin agak-agak pelit ya, memang belum pernah bersedekah tapi ingin melatih sedekah, bisa menggunakan nominal yang paling kecil. Jika tidak bisa 1.000, mungkin 500 ya, atau mungkin hanya 100 ya. Yang penting adalah ia mampu ya mengeluarkan sedekahnya itu sesuai dengan apa yang ia sepakati dengan dirinya sendiri dan dilakukan secara kontinu setiap hari. Ya seperti itu. Kemudian setelah seseorang sudah terbiasa bersedekah seperti itu, nanti akan muncul secara alamiah itu ya kuantitas. Nah, kuantitas itu adalah ketidakpuasan seseorang ketika ia bersedekah ya. Ketika ia bersedekah dengan nominal yang rendah, maka ia akan merasa ini sepertinya kurang, sepertinya harus ditambah ya. Ibaratnya seperti orang olahraga itu biasa angkat beban ya, sudah terbiasa angkat beban dengan 10 kilo misalnya, maka suatu saat ia akan tidak merasa puas jika mengangkat beban hanya dengan 10 kilo. Ia ingin lebih. Nah seperti itulah yang nantinya menjadi kuantitas ya, secara alami itu akan terbentuk seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kuantitas itu langkah terakhir ya. Pertama adalah kontinuitas ya, lalu kuantitas. Nah ini dua hal ini yang harus dilakukan secara bersamaan, dan kuantitas akan muncul dengan sendirinya. Dengan cara seperti itu ya, itu adalah proses tangga menuju sedekah seperti angin ya. Rasul bisa sedekah lebih dari angin. Itu levelnya adalah karena bukan hanya tentang kontinuitas, kualitas dan kuantitas, tapi Rasul itu sudah memiliki level kebijaksanaan. Nah, bijaksana inilah yang membuatnya bisa lebih dari angin. Seperti itu. Oke. Kita akhiri pembahasan kita pada breakdown kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan dalam ucapan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa di share jika bermanfaat, tinggalkan like dan berikan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.